sebelum dia sangat amat stres karena berat badannya melonjak. Itu badannya masih kayak sebelum melahirkan atau bahkan sebelum menikah. Ada orang nih ya yang baru mikir aja, oh gue mau makan ini nih, itu udah gemuk. Hai Mampaps, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Novria. Kali ini kita bahas santai sedikit karena tempatnya juga udah enak banget. Sore-sore gini saya ada di Selasar, sesatu studio di daerah Jakarta Selatan. Santai, suasananya enak kayak gini. Saya mau ngebahas sedikit. Saya dapat curhat dari teman saya yang baru melahirkan dan dia sangat amat stres karena berat badannya melonjak dari sebelum dia menikah. Nah, dia lagi stres banget gimana caranya nurunin. Karena yang dia lihat nih beberapa kali nonton TV atau lihat Instagram selebgram atau artis itu seperti ini. Ada Jessica Iskandar atau Nia Ramadhani yang pas pada saat dia melahirkan itu badannya masih kayak sebelum melahirkan atau bahkan sebelum menikah. Ya dia kayaknya bisa deh begitu. Nah, pas saya ngomong sama dia, sebenarnya beberapa tipe metabolisme atau gen orang tuh beda-beda kan ya. Ada yang dia nggak usah harus nurunin banget atau apa, dia emang udah kecil sendiri karena emang gennya dia turunannya lean. Tapi kalau misalkan ada orang nih ya yang baru mikir aja, oh gue mau makan ini nih, itu udah gemuk, itu ada aja yang kayak gitu. Jadi tipe orang tuh beda-beda. Kalian harus tahu dulu kamu tuh termasuk tipe yang mana. Tapi kalau emang kamu dasarnya emang kurus, nggak usah sampai mati-matian banget mau turun, karena mungkin aja memang itu siklus dari orang melahirkan. Nah, sebelum diet apa segala macam, saya mau disclaimer dulu kalau misalkan diet setelah melahirkan itu perlu diperhatiin juga, karena kan kalian ASI, mam semua ASI. Jangan sampai diet mati-matian tapi ternyata ASInya malah tersumbat atau gizi dan nutrisi di dalam ASInya jadinya nggak banyak. Kan sayang juga nanti si kecilnya menerima efek negatifnya. Jadi lebih baik dietnya masih dalam kadar-kadar yang memang normal dan emang masih ngejagain nutrisi buat si kecilnya. Nah, setelah saya dapat curhat dari mereka, saya menyarankan gimana sih caranya diet yang alami, yang cocok untuk setelah melahirkan. Nah, di India Times itu saya agak sedikit nyontek ya. Di India Times itu bilang rahasia diet setelah melahirkan yang alami dan sederhana adalah dengan cairan untuk mendetoksifikasi. Jadi ada beberapa cairan alami yang bisa kita buat dengan gampang di rumah yang bisa membantu menurunkan dan melancarkan pencernaan. Ada 3 di sini yang mau saya bahas. Yang pertama ada cairan campuran lemon dengan madu. Yang kedua ada cairan cuka apel. Yang ketiga ada air jinten. Tiga-tiganya ini beda, tapi bahannya semuanya gampang dicari dan gampang dibikin. Yang pertama ada lemon sama madu. Untuk mam semua yang habis melahirkan, untuk membantu membakar lemaknya bisa pakai si lemon sama madu ini. Karena lemon kaya akan antioksidan, asam sitrat, dan vitamin C. Zat-zat tersebut itu bisa membakar lemak hingga 30%, bahkan lebih banyak daripada, ini pasti senang banget buat mama-mama yang jarang olahraga. Dia 30% bisa lebih cepat menurunkan lemak daripada berolahraga. Tapi itu nggak bisa tercapai kalau memang aktivitas badannya juga kurang. Jadi dia bisa melancarkan dan membantu kalau memang aktivitas di badannya juga bergerak ya. Lalu caranya nih ya, nggak usah diperes si lemonnya itu, cukup dipotong aja. Kalau mam biasa ngelihat infused water, nah kayak gitu, jadi dipotong aja, dicampurin di air hangat atau air dingin, terserah tergantung kesukaan. Lalu nanti dicampurin madu, tapi madunya madu-madu alami ya, jangan madu yang lebih banyak kandungan gulanya, karena gulanya kan juga bisa jadi obes. Jadi madu-madu yang memang alami. Yang kedua, ini ada cairan yang namanya cuka sari apel atau biasa dikenal dengan cuka apel. Nah, sebelum saya lanjutin apa manfaatnya dia dan kenapa, kayaknya cuka apel ini perlu diperhatiin lagi buat moms yang emang punya MAH atau asam lambung.
dicobain dulu sedikit, dan sekali kalau misalkan emang berefek ke lambungnya sakit atau apa, itu jangan dilanjutin dulu. Coba dikonsultasiin dulu emang boleh atau enggak, atau bisa atau enggak si lambungnya menerima itu. Kalau memang bisa baru dilanjutin. Jadi jangan langsung banyak, sedikit-sedikit dulu supaya nggak kaget. Oke, sekarang kita bahas ke cuka apelnya. Jadi cuka apel itu sebelum saya bahas ke dietnya, ternyata dia bagus juga buat skincare alami untuk membantu mengurangi jerawat. Lalu beberapa riset membuktikan cuka apel dapat membantu mengontrol lonjakan kadar gula darah sesudah makan. Nah, cara konsumsinya sebenarnya cuka apelnya itu bisa langsung, jangan langsung diminum cuka apelnya doang ya. Dilarutkan di dalam air lalu dicampur madu boleh, atau dicampurkan ke dalam salad atau ke jus buah. Jadi jangan langsung dimakan atau diminum cuka apelnya aja. Oke, nah yang terakhir ada air jinten. Nah, biasanya jinten itu kan dikenalnya rempah-rempah yang biasa buat campuran masak. Ternyata si jinten ini bisa juga untuk membantu moms menurunkan berat badan, bahkan sampai 15 kilo dalam waktu hanya 15 hari aja. Tapi harus rutin ya, dan emang semuanya juga dijaga. Cara makannya dan olahraganya itu bisa membantu menurunkan 15 kilo hanya dengan 15 hari. Nah, cara ngolahnya, jadi pertama ambil segenggam jinten lalu direndam ke air, nanti di pagi harinya direbus lagi si jinten hitam dan airnya itu, lalu disaring, nanti airnya setiap pagi itu sebelum mengkonsumsi apa-apa diminum, jadi dalam keadaan perut kosong. Kalau misalkan moms nggak punya sakit mah, bisa dicampur lagi dengan perasan lemon. Nah, sebaiknya kalau yang punya penyakit mah coba jintennya aja dulu, tapi sedikit diliatin, diobserve dirinya itu atau lambungnya itu sakit apa enggak. Kalau misalkan kalau sakit besokannya nggak usah diulang lagi, atau cari alternatif tadi cairan yang lain kan bisa lemon atau madu gitu. Oke, tadi 3 udah saya kasih, lemon dan madu, cuka apel sama jinten. Ketiga-tiga ini sebenarnya alami mami. Nggak bisa hasilnya itu instan, harus dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi. Jadi kalau misalkan emang mau konsumsi yang alami-alami ini, jangan mengekspek kalau ini tuh instan atau sulap besok atau 3 hari lagi atau seminggu bisa turun berat badan, karena ini tuh harus sustain, harus jangka panjang, minum dan rajin. Semuanya karena alami, bukan kayak obat-obatan kimia dan lain-lain. Sekian tips dari saya untuk moms-moms semua yang mau membantu menurunkan berat badannya. Kalau ada tips yang lain nih dari moms semua, oh saya pernah nih pakai ini habis melahirkan turun lalala, bisa komen di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa subscribe juga atau share video ini untuk teman-teman kalian atau untuk moms-moms yang memang lagi mau nurunin berat badan setelah melahirkan. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube mamapapa.id agar Mamin bisa lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai informasi untuk moms dan keluarga. Kalau mau nonton video yang lainnya, bisa klik di sini ya. Oke, mamapapa.id pamit dulu ya moms. Terima kasih.